Hai kepisenangan kumat tenganak dan senan, di mana saja Anda berada pada petang ini, saya senang mengucapkan selamat petang, selamat hari Sabat. Puji Tuhan, kita dipertemukan lagi pada petang ini bagi acara KKR Kanak-Kanak. Kiranya kanak-kanak sudah bersedia dengan screen masing-masing agar tidak ketinggalan dengan message penting yang harus Anda ketahui pada petang ini. Pada petang ini merupakan hari terakhir KKR ini, dan kita bersyukur karena kanak-kanak yang bersedia melayani kita merupakan gabungan dari 5 buah gereja dalam daerah Kilo, yaitu Gereja Pukak, Gereja Rugading, Gereja Peturidong, Gereja Bukit Permai, dan Bongkonihap. Bagi memulakan acara kita pada petang ini, saya mempersilakan Ochen, Mia, dan Deron untuk melayani kita melalui puji-pujian, diikuti dengan lagu tema oleh adik Shina dan doa pembuka oleh adik Weksobi Endro. Dipersilakan. Shalom semua, selamat hari Sabat. Saya Deren. Saya Mia. Saya Shannon. Kami akan Memimpin pujian pada petang ini. lagu yang pertama bertajuk Ajaib. Ajaib, ajaib, ya Yesusku, ajaib. Bukankah Yesusku ajaib? Kulihat, kudengar, tertulis di Alkitab. Bukankah Yesusku ajaib? Ajaib, ajaib, ya Yesusku ajaib. Bukankah Yesusku ajaib? Kulihat, kudengar, tertulis di Alkitab. Bukankah Yesusku ajaib? Lagu kedua, aku tentukan mengikut Yesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
berjalan terus. Lagu terakhir, Yesus Cinta Aku. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus cinta padaku. Alkitab telah terhitung. Meski kecil dan lemah, aku juga miliknya. Ya Yesus cinta, ya Yesus cinta, ya Yesus cinta, Alkitab katakan. Yesus tetap mencinta, walaupun dalam susah. Kasih juga yang mulia, Yesus selalu menjaga. Ya Yesus cinta, ya Yesus cinta, ya Yesus cinta, Alkitab katakan. Terima kasih karena bernyanyi bersama-sama kami. Sekarang kita menyanyikan lagu tema bersama-sama Shina. Indahnya
ku pulang. Upahkan ku dapat kehidupan kekal, Juru Selamat, Raja segala raja. Oh Tuhan, Kau Sang Penebus, kasih-Mu memberiku selamat. Oh Tuhan, Kau Hakim yang adil, penebusku dan juru selamatku, penebusku dan juru selamatku. Berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan dan penjagaan-Mu kepada kami. Pada saat ini kami akan mengikuti KKR kami. Mohon Tuhan beserta dengan kami. Kirimkan malaikat dan Roh Suci Tuhan kepada kami, supaya kami dapat mengikuti KKR ini dengan berkati semua yang mengambil bahagian peralatan yang kami guna dan pembicara kami. Terima kasih Tuhan untuk menjawab doa kami. Dan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih kepada adik-adik yang telah melayani kita dalam puji-pujian, doa pembuka dan lagu tema tadi. Sekarang mari kita sama-sama mendengar kepentingan sinar matahari yang akan disampaikan oleh adik Baby Rora. Dipersilakan. Shalom, selamat petang dan selamat sabat. Nama saya Baby Rora. Hari ini saya akan memberi pelajaran kesehatan tentang sinar matahari. Kita akan belajar tentang sinar matahari, manfaat matahari pagi, keburukan matahari pagi, dan kesimpulannya. Sebut saja sinar matahari pagi. Sebut saja sinar matahari, pasti ramai yang takut untuk berjemur karena berpikir cahaya matahari tersebut akan membuatkan kulit menjadi gelap dan kusam. Namun, tahukah Anda, sinar matahari tidak perlu dihindari, khususnya matahari pagi, karena ia mempunyai berbagai manfaat kesehatan bagi tubuh Anda. Salah satu cara untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup ialah dengan berjemur selama kurang lebih 30 menit setiap hari. Mari kita lihat manfaat matahari pagi untuk kesehatan tubuh kita. 1. Mengandungi vitamin D. Bukan rahasia lagi kalau sinar matahari pagi mengandungi vitamin D. Vitamin D merupakan vitamin yang diperlukan oleh tubuh untuk membantu pembentukan bersama-sama vitamin E dan vitamin C. Vitamin D yang diserap masuk oleh tubuh akan diproses di dalam hati, kemudian akan disimpan di bawah jaringan kulit dalam bentuk tidak aktif, sehinggalah dengan bantuan sinar matahari pagi akan membuat vitamin D yang telah disimpan menjadi aktif. Sinar matahari pagi boleh mengaktifkan vitamin D jika terkena dengan kulit sekitar 10 hingga 15 menit. Selain itu, vitamin D juga sangat berperanan untuk mencegah pengumpulan darah di kaki. 2. Meningkatkan kekebalan tubuh. Apabila kulit Anda terkena sinar matahari pagi, ia akan menambahkan sel darah putih, terutamanya limfosit yang berfungsi untuk menyerang penyakit. Secara tidak langsung, antibodi akan turut kuat.
Menurut kajian, berjemur selama 10 menit di bawah pancaran matahari pagi 1 atau 2 kali seminggu dapat mengurangi risiko terkena sel semah sehingga 30 hingga 40%. 3. Mengurangkan paras gula dalam darah. Efek sinar matahari pagi memainkan peranan penting dalam membantu menurunkan paras gula dalam darah. Hal ini karena sinar matahari pagi adalah insulin yang memudahkan penyerapan glukosa dalam sel-sel tubuh, sekaligus merangsang penyimpanan glukosa dalam otot dan hati. 4. Mengurangkan risiko bara. Sinar matahari pagi membantu mengurangi risiko mendapat pelbagai kanser seperti kanser prostat, usus besar, payudara dan juga kanser ovari. Tapi Anda dinasihatkan supaya tidak terlalu lama berjemur di bawah cahaya matahari karena ia akan menyebabkan kanser kulit. 5. Baik untuk perut. Sinar matahari pagi juga baik untuk meningkatkan selera makan, meningkatkan sistem pencernaan dan juga proses metabolisme. 6. Melancarkan aliran darah. Manfaat sinar matahari pagi juga ialah ia dapat meningkatkan dan memperlancar aliran darah dalam tubuh dengan cara melebarkan pembuluh darah di kulit sehingga membawa lebih banyak nutrisi dan oksigen ke sel-sel dalam tubuh. Hal ini akan membuatkan jantung Anda sihat dan menurunkan tekanan darah tinggi. Walaupun matahari pagi mempunyai kebaikan kepada kesehatan, namun Anda jangan lupa ia juga turut mempunyai keburukan jika terlampau terdedah pada matahari pagi terlalu lama. 1. Kulit kelihatan terbakar yang memerlukan tempo tertentu untuk sembuh seperti sedia kala. Hal ini terjadi karena sinar ultralembayung UV yang menembus hingga ke lapisan kulit lalu meningkatkan aliran darah sehingga menyebabkan kesan merah. 2. Mendapat risiko mendapat kanser kulit jika berjemur melebihi waktu matahari pagi, yaitu di antara pukul 7 hingga 9 pagi. Dan yang terakhir, kulit akan hilang kelembapan sekaligus menyebabkan garis halus akan mula muncul dan lama-kelamaan menjadikan kulit kelihatan kedut dan berusia. Kesimpulannya, sebagai langkah penyelesaian untuk mengelak mudarat matahari pagi, pastikan Anda memakai produk pelindung UV. Kadar pelindung UV yang disarankan mengandungi sekurang-kurangnya SPF 15 atau SPF 30 dengan kandungan tidak berbahaya dan disahkan oleh dokter kulit. Oleh itu, mulai saat ini, ambillah tekad untuk memanaskan tubuh Anda terutamanya di bawah sinar matahari pagi. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hi everyone, my name is Raphael. Today I going to share verse. In the beginning God created the heaven and earth. Genesis 1 verse 1. Remember the Sabbath day to keep it holy. Exodus 20 verse 8. You shall not murder. Exodus 20 verse 13. Bye. My name is Orion Nevenda Manjamal by grace. Today my verse is John 3 verse 16. For God so loved the world, He gave His one and only Son,
Whoever believes in him shall not perish but have eternal life. My second verse is Psalm 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. The last verse is seek first his kingdom and righteousness, and all these things will be given to you. Matthew 6 verse 33. Betapa baik dan indahnya apabila saudara-saudaraku tinggal dalam kesatuan. Mazmur 133 ayat 17. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Wahyu 14 ayat 7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan dan juga kepada aku. Yohanes 14 ayat 34. Petrus dan rasul-rasul lain menjawab, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Kisah 5 ayat 29. Bye. Syair Samuel ayat Palanja Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika engkau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Amsal 8 ayat 33. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Bye, terima kasih. Shalom, nama saya Delson Mais. Hari ini saya akan membaca ayat hafalan saya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Kolose 3 ayat 20. Marilah kita saling menasihati. Ibrani 10 ayat 25. Terima kasih. Hai, nama saya Sher. Waktu aku takut, aku percaya padamu. Mazmur ayat 56 ayat 3. Marilah kita berbuat baik pada semua orang. Galatia 6 ayat 10. Tuhan hendak memilih kasih. Kisah 10 ayat 24. Kasih itu penyabar dan penyayang. 1 Korintus ayat 13 ayat 4. Hai. Bye. Di bawah matahari tiada yang abadi. Semua yang datang pastikan pergi lagi. Lihat sungai-sungai mengalir deras ke laut. Dari waktu ke waktu laut tak pernah keruh. Berapa lama lagi hidup ini bertahan? Siapa yang dapat melawan kematian? Berapa banyak lagi kecurangan dalam hati? Semua akan terkumpul, hukuman pun menanti. Jangan berpikir mudah untuk melakukan dosa yang terukir dapat kau hapuskan. Tidaklah cukup kau buat kebaikan,
saya. Tuhan masih menunggu pertobatan yang sungguh. Kasih setia Tuhan tiada putusnya bagi semua orang yang takut akan Tuhan dan yang mau kembali kepada jalannya. Jangan berpikir mudah untuk melakukan dosa yang terukir dapat kau hapuskan. Tidaklah cukup kau buat kebaikan atau memberi harta yang kau miliki. Iman di hati jangan kau lepaskan. Tersungkur menangislah di hadapannya. Tuhan masih menunggu pertobatan yang sungguh. Kasih setia Tuhan tiada putusnya bagi semua orang yang takut akan Tuhan dan yang mau kembali kepada jalannya. Terima kasih anak-anak yang terlibat menghafal ayat hafalan dan lagu istimewa sebentar tadi. Apa itu pembaptisan? Kenapa perlu ada baptisan? Siapa perlu dibaptiskan? Ayo, mari kita sama-sama mendengar penjelasan bagi persoalan ini. Pembicara kita pada petang ini gandingan hebat, Pastor Wiji dan anaknya Delston Wise akan menyampaikan firman Tuhan mengenai pembaptisan. Dipersilakan. Shalom dan selamat hari Sabat semua. Terima kasih kepada pemimpin acara dan lagu istimewa kita sebentar tadi. Untuk memulakan pelajaran atau khotbah pada saat ini, saya akan menyampaikan cerita tentang air pembersih. Cerita ini terjadi dalam sebuah keluarga yang bernama keluarga Ashley. Mari kita sama-sama dengarkan cerita yang sungguh menarik ini. Pada malam itu, semasa waktu kebaktian, ibu menyediakan segelas air minum yang jernih dan berkilau. Wah, kata Ashley, air itu nampak sedap diminum. Inilah yang kita akan bincangkan pada malam ini untuk kebaktian kita, kata ibu. Saya mau kita membuat satu senarai tentang apa saja yang boleh dibersihkan dengan air ini. Saya ada satu, kata ayah. Saya menggunakan air ini untuk mencuci kereta saya. Ia telah membuka semua tanah dari kereta saya dan membuat kereta kelihatan baru dan berkilat. Saya pun ada satu, kata Ashley. Bila saya bangun pagi tadi, saya menggunakan air untuk mandi dan memberus gigi saya. Saya menggunakan air untuk membersihkan diri saya pagi tadi. Saya pula menggunakan air untuk mencuci pinggan dan pakaian kita, tambah ibu. Saya ada satu lagi, ayah teringat. Saya juga menggunakan air untuk memandikan anjing kita supaya dia menjadi bersih. Dan saya juga menggunakan air untuk menolong ibu
mengelap lantai tadi, kata Ashley. Mari lihat senarai kita, kata ibu. Lihat semua perkara yang kita dapat lakukan dalam sehari apabila kita menggunakan air sebagai pembersih. Adakah kamu tahu bahwa kita juga boleh membersihkan diri kita dari dalam? Tanya Allah. Apabila kita menerima Yesus dan meminta Dia untuk mengampuni dosa-dosa kita, itu adalah seperti kita dibersihkan dengan air. Adakah kamu tahu bahwa kita juga boleh membersihkan diri kita dari dalam? Tanya ayah. Apabila kita menerima Yesus dan meminta Dia untuk mengampuni dosa-dosa kita, itu adalah seperti kita dibersihkan dengan air. Tuhan membersihkan kita dan memberi kita peluang untuk bermula semula. Ayah membuka Alkitab dan membaca Kisah Para Rasul 22 ayat 16. Bangunlah, berilah dirimu dibaptis. Lihatlah, kata ayah, apabila kita dibaptis, kita menjadi seorang Kristen yang bersih dan berkilau. Pembaptisan adalah cara kita untuk menyatakan bahwa kita telah menjadikan Yesus sahabat terbaik kita, dan itu adalah cara Tuhan untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Saya ingin menceritakan kepada semua bahwa saya begitu mengasihi Yesus dan juga ingin Yesus untuk membersihkan saya dari dalam, kata Ashley. Demikianlah cerita ini, dan sekarang saya serahkan kepada Bapak saya, Pastor Wizi Lontuni. Wow, suatu cerita yang begitu baik sekali. Terima kasih Odel untuk cerita itu. Saya ucapkan shalom kepada semua adik-adik di mana saja berada dan sedang menonton program ini pada petang Sabat ini. Jadi soalan saya ialah begini. Pernahkah kamu berharap kamu boleh melakukan sesuatu untuk kali kedua? Karena kamu telah gagal atau membuat kesilapan pada kali pertama. Pernahkah kamu mendapat peluang untuk memperbaiki kesilapan kamu, tetapi mendapati bahwa kamu tidak dapat memperbaiki kesilapan itu? Itulah yang terjadi apabila kita berdosa. Kadang-kadang kita boleh mengubah sesuatu dan membuatnya menjadi lebih baik. Kadang-kadang kita tidak dapat mengubah apa-apapun. Dan selalunya akibat daripada perbuatan kita itu akan tetap kekal. Walau apapun yang kita coba lakukan untuk memperbaikinya. Dalam pelajaran yang lalu, kita telah mempelajari bahwa dosa adalah seperti tidak mencapai matlamat atau sasaran. Dan setiap kali kita tersasar, kita akan meninggalkan parut dalam hidup kita. Tuhan mahu memberikan kita peluang untuk memperoleh kehidupan yang seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Tiada parut langsung, adik-adik. Dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 16 mengatakan, bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Jadi apa yang terjadi bila kita dibaptiskan, adik-adik? Apabila kita dibaptiskan, itu bermaksud kita dilahirkan kembali. Wow, luar biasa sekali adik-adik. Kita semua yang menerima baptisan akan mengalami di mana semua dosa kita dihapuskan dan kita menjadi bersih
dan bebas dari dosa. Itu sebabnya pembaptisan itu sangat penting sekali sebagai permulaan hidup yang baru untuk kita. Jadi untuk persediaan baptisan, bagaimana kita harus bersedia untuk suatu upacara yang kudus ini, yaitu upacara pembaptisan. Bagaimana kita bersedia? Semua pelajaran kita selama 1 minggu ini, dari hari Isnin sampai hari ini, adalah langkah kita yang pertama. Langkah seterusnya ialah seperti yang tertulis dalam Markus 16 ayat 16. Apa yang dikatakan di sana? Firman Tuhan mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Supaya dapat dibaptis adik-adik, kamu mesti percaya bahwa Tuhan mengasihimu dan kamu mesti mau mengasihinya juga. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 mengatakan, ini adalah langkah seterusnya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Apa adik-adik? Menerima karunia Roh Kudus apabila kita bertobat dan memberi diri kita dibaptis. Bertobat di sini bermaksud kita harus mengerti dan menerima bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Seterusnya kita berhenti melakukan yang salah itu dan meminta kekuatan Tuhan supaya kita selalu melakukan yang benar. Yesus telah dibaptiskan. Itu sebabnya kita mau mengikuti Yesus sebagai contoh kita. Walaupun Yesus itu tidak pernah dia melakukan dosa. Untuk memberikan satu contoh kepada kita semua, maka dia telah mengalami pembaptisan. Tapi soalannya ialah bagaimana Yesus dibaptis? Dalam Matius 3 ayat 16 mengatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pembaptisan itu perlu adik-adik. Tetapi pembaptisan yang bagaimana? Pembaptisan yang diselamkan sepenuhnya dalam air. Seperti cara Yesus dibaptiskan. Wow, luar biasa sekali ini. Kalau masuk dalam air dan keluar dari dalam air, itulah pembaptisan. Dan pendeta atau pastor yang membaptiskan kamu, dia akan melakukan itu atas nama Tuhan dengan berkata, saya membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, satu lagi perkara indah yang akan terjadi apabila kamu dibaptiskan, yaitu menyertai keluarga Tuhan. Kamu akan menjadi sebahagian dari keluarga Tuhan, salah seorang daripada anggota gerejanya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan ataupun dibaptiskan. Ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Di mana Tuhan menambah orang-orang yang percaya ini. Bertambah-tambah orang yang dibaptis. Masuk ke dalam keluarga Tuhan. Jadi kalau adik-adik nanti dibaptis, adik-adik juga, semua orang yang dibaptis itu akan menjadi anggota keluarga Tuhan. Inilah perkara yang luar biasa dan sangat istimewa. Nah, untuk peringatan adik-adik semua, kita ada tarik pembaptisan untuk daerah Kiulu, yaitu pada 4 Desember ini, Sabat depan, 4 Desember 2021. Di mana tempatnya? Tempat yang sungguh istimewa sekali, di Kondis Point. Di sungai di Kondis Point di sana kamu akan dibaptiskan. Jadi kalau kamu dibaptiskan pada waktu itu 4 hari bulan 12 2021, itu adalah pengalaman yang luar biasa sekali. Jadi sebagai pendeta dan semua ibu bapak, kami mau mendoakan adik-adik
yang sudah mengambil keputusan untuk dibaptiskan pada Sabat depan, ya. Semoga kamu tetap mengambil keputusan ini dan kamu bersedia untuk mendapat hidup yang baru dalam Yesus Kristus. Nah, nanti pada Sabat depan kita akan bacakan janji pembaptisan nanti waktu itu. Sebelum dibaptis, pastor akan membacakan janji pembaptisan, dan selepas saja janji pembaptisan itu kita akan berdoa dan kita akan membiarkan upacara pembaptisan itu dilaksanakan seterusnya. Jadi kita mau agar adik-adik kita, mereka yang mau dibaptis ini nanti akan hidup setia bersama Yesus dan menjadikan Yesus sebagai sahabat dan juru selamatnya. Seperti tema kita untuk KKR kanak-kanak daerah Kiulu pada tahun ini, Yesus sahabatku dan juru selamatku. Jadi adik-adikku yang saya kasihi di dalam Tuhan, sampai di sini saja pelajaran kita pada kali ini. Semoga Tuhan terus memberkati adik-adik semua. Sebelum saya akhiri, saya ingin ucapkan terima kasih begitu banyak kepada semua pemimpin pelayanan kanak-kanak di daerah Kiulu. Puan Sherlyn Ginsari sebagai penyelaras pelayanan kanak-kanak daerah Kiulu, dan semua pemimpin pelayanan kanak-kanak di setiap gereja. Dan juga kamu ibu bapak yang telah menjayakan KKR ini, KKR kanak-kanak daerah Kiulu. Tanpa kamu, mana mungkin KKR ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Juga kepada adik-adik, anak-anak yang telah mengambil bahagian. Puji Tuhan, saya doakan semoga adik-adik semua, anak-anak semua terus menjadikan Yesus sebagai sahabat sejati dan juru selamat kita. Kita mau menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sepanjang minggu aku ada sahabat yang menjaga aku. Aku ada sahabat, dialah Tuhan Yesus. Dia jaga aku pada hari Minggu, Isnin, Selasa dan hari Rabu, Kamis dan Jumat juga hari Sabtu. Pujilah Tuhan sepanjang minggu. Aku ada sahabat yang menolong aku. Aku ada sahabat, dialah Tuhan Yesus. Dia tolong aku pada hari Minggu, Isnin, Selasa dan hari Rabu, Kamis dan Jumat juga hari Sabtu. Pujilah Tuhan sepanjang minggu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang maha besar dan maha kuasa di surga, kami mau bersyukur kepadamu
Oleh karena firman Tuhan yang kami telah dengarkan sebentar tadi, yang memberitahukan kepada kami bahwa kami ini memerlukan pembersih di dalam kehidupan kami. Oleh karena kami ini orang yang berdosa, kami memerlukan Yesus Kristus untuk membersihkan kami dari segala dosa-dosa kami. Dan supaya hidup kami ini dibersihkan daripada segala kekotoran dan dosa, firman-Mu mengatakan bahwa kami harus memberi diri kami dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan, semua kami yang sudah dibaptis ini akan terus tinggal di dalam Yesus Kristus, hidup demi untuk kemuliaan Yesus Kristus. Dan kepada semua anak-anak yang akan dan yang telah memilih untuk dibaptiskan pada hari Sabat yang akan datang, biarlah Tuhan menuntun, memimpin anak-anak ini, agar anak-anak ini akan dapat menjadikan Engkau, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang pasti kepada kami semua. Kami bersyukur kepadamu dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor karena memimpin kita dalam doa tutup sebentar tadi. Nampaknya acara kita sudah di penghujung. Dalam kesempatan ini saya bagi pihak penganjur program ini mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kanak-kanak yang terlibat menjayakan program ini. Anda semua adalah yang terbaik. Terima kasih juga kepada ibu bapak yang telah membimbing anak-anaknya. Juga terima kasih kepada ketua-ketua pemimpin kanak-kanak di gereja Pukak, Rugading, Bukit Permai, Paturidong, dan Gereja Mengkoniham. Juga terima kasih kepada Puan Sherlyn sebagai penyelaras pelayanan kanak-kanak daerah Kiulu. Tidak lupa juga terima kasih tidak terhingga kepada pastor daerah yang menjadi tulang tonggak utama kejayaan KKR kita pada kali ini. Semoga program ini telah menjadi pembakar semangat bagi kanak-kanak agar terus berkarya melayani melalui talenta. KKR Kanak-Kanak Seri 2.1 pasti dinantikan kemunculannya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.